beli franchise, let me tell you. Ya, sekarang begini. Kalau Anda mau beli franchise, kurang lebih katakan 500 juta tadi. Setuju ya teman-teman ya? Kira-kira keuntungan per bulannya berapa? Saya dikasih tahu satu waralaba kayak Indomaret atau Alfamaret ya, rata-rata kita bicara sekitar 12,5 sampai 15 juta keuntungan bersih per bulan. Ya, 12,5 sampai 15 juta. Ya, berarti setahun kalau anggap 12 juta kali 12 berapa tuh? 144 juta ya, betul ya? Ya kan? Kalau matematika cepet, tahu ya, 144 juta. 144 juta berarti dalam waktu berapa tahun kita BEP? Sekitar 3,5 tahun ya. Kalau suwe-suwe dikit 4 tahun. Jadi gue tulis nih 4 tahun di sini nih, 4 tahun BEP. Ya, 4 tahun BEP tahu? Break even point. Udah untung belum? Belum. Baru duit yang ditanamkan yang 500 juta tadi balik dong. Ya. Berapa tahun? 4 tahun. Tapi setelah itu untung Pak Wisri. Betul. Ya, cuman pertanyaannya ada perlu reinvestasi nggak? Contoh nih nasi uduk kebun kacang, emang piringnya nggak ada yang pecah? Emang sendoknya nggak ada yang kusam? Ya kan, bekarat. Belum ada yang hilang lagi, berarti udah punya pengalaman. Diambil sama nasabahnya gitu kan? Ya kan, tempat duduknya mungkin harus diganti karena kotor. Ya, mejanya harus diiniin dan sebagainya. Jadi mesti ada reinvestasi. Mungkin AC-nya kurang dingin, reinvestasi. Reinvestasi juga besar juga gitu loh. Nah, sedangkan 4 tahun Anda fight di Prudential, itu tadi kan udah hitungin kan? 4 tahun itu Anda bisa dapat apa? Kalau Anda PUM yang lompat kelas langsung jadi UM, itu Anda sudah AM loh. Betul nggak? Kita bicara 150-an juta, udah. Per bulan. Berarti, kalau 150 juta per bulan, Anda dapat berapa setahun? Sekitar 1,8 miliar. 1,8 miliar itu anggap 1,5 miliar aja deh ya, itu sama dengan 3 kalinya beginian. Ngapain Anda mesti fight seperti ini? Ini bisnis luar biasa bagus teman-teman ya. Prudential bagaimana? Nah ini nih 6 tahun 400 juta kan 392 tadi ya. Income-nya double setiap tahun ya. Tiap tahun double income-nya. Terus ada kesempatan jalan-jalan gratis teman-teman ke luar negeri ya. Anda udah lihat tadi ya, sandepan saya itu semuanya itu duitnya Prudential. Tadi kan udah jalan-jalan kemana. Setiap tahun saya pasti sama istri saya jalan-jalan ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kayaknya udah habis nih baterainya. Bisa minta tolong? Ada lagi yang lain? Oke, sorry ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau jalan-jalan gratis nih, jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa memakai kendaraan ini. Luar biasa bagus. Ya. Oke, minta tolong di belakang di nextin, Pak. Oke, kesimpulan dari bisnis Prudential, ya. Yang pertama, tolong di next. Klik. Yang pertama teman-teman, ini menurut saya adalah satu-satunya bisnis yang tanpa modal, punya paling lama 5 tahun Anda dapat 168 juta. Paling lama loh saya tulis. Kenapa? Karena saya sendiri ngerasain 3 tahun. 3 tahun lah sudah dapat. Jadi teman-teman ini paling lama segitu. Bisa bantu banyak orang lagi. Dan setiap tahun ada hasil. Setiap tahun ada hasil. Perubahan nyata ya yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Nah teman-teman sekalian ditanya sama orang, ada yang lebih bagus dari Pro? Jawabannya, yang lebih rese banyak. Yang ngomong siapa? Denny loh, bukan saya. Ini angkatannya siapa? Pak Gustiawan pasti tahu nih, ya. Karena angkatan pertama, angkatan kedua ini banyak sekali nih Pak Denny sering ngomong yang ini, ya. Kapan-kapan undang deh Pak Denny. Orangnya lucu, ya. Terus kalau ceritanya enak banget, ya. Oke. Berikut teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, itunya bagus banget. Tetapi kita dikasih duitnya lebih gede lagi dengan perhitungan pajak. Nah, ini banyak sekali yang tidak tahu. Banyak sekali yang, ya udahlah, biarin aja lah pajak, gua mau pusing lah. Yang penting clean aja. Oke, saya akan membawa Anda supaya Anda semua tahu kenapa bisnis ini bagus. Nomor 1, bisnis ini adalah membantu masyarakat Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan itu adalah sumber dari narkoba, sumber dari prostitusi, sumber dari negara kita jadi rusak. Korupsi dan sebagainya itu sumber dari sana. Nah, untuk itu kita membantu negara kita. Oleh karena itu, Menteri Keuangan memberikan kesempatan kepada kita semua
untuk mendapatkan lebih. Dengan cara bagaimana? Pajaknya dikurangin. Caranya bagaimana? Kita lihat teman-teman ya. Kalau seorang karyawan, ini seorang karyawan teman-teman ya, dia punya penghasilan katakanlah X ya, 100 juta deh, contoh nih 100 juta ya. Oke, ada PTKP dong, PTKP tahu ya? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang sedemikian itu nggak kena pajak oleh pemerintah. Kalau anaknya 3 segini, anaknya 2 segini, itu ada tuh ketentuannya. Ya, kalau kawin anak 3, anak 2 itu ada. Nah, setelah dikurangin penghasilan kurang PTKP, baru dikenakan pajak. Itu progresif, 5%, 10%, terus sampai 30%. Setelah itu baru ada duit yang dibawa pulang. Gitu. Ini perhitungan pajaknya seorang karyawan. Kita karyawan bukan? Bukan. Kita pebisnis ya. Oke. Nah, bisnis pro gimana? Sama nih penghasilannya. Penghasilannya sama. Nah, tetapi 50% dianggap cost. Pasti cost nggak? Enggak. Tapi dianggap, dipotong dulu 50%. Sisanya berapa? 50%. 50% itu sisanya itu, ini baru dikenakan PTKP, baru dikenakan PPh 21, baru di net dibawa pulang. Jadi sisa setelah dipotong 50% ini sama dengan penghasilan seorang karyawan. Gila kan? Berarti kalau begitu, kita bayar pajak, ke penghasilan kita 200 juta, ini sama dengan orang yang berpenghasilan 100 juta. Nah, nggak teman-teman? Ya, lebih enak dong, lebih enak kan? Ya kan, dibandingkan sama orang itu bayar pajaknya lebih banyak. Wah, nggak fair dong. Fair, karena kita sedang membantu masyarakat Indonesia. Gitu loh, dan ini legal. Jadi dari segi pajak teman-teman, seorang employee ya, seorang karyawan gaji 50 juta, akan membayar pajak yang sama dengan seorang AM yang penghasilan 100 juta. Asumsinya sama, anaknya 3, ya kan PTKP-nya 2,7. Ya, tepuk tangan untuk Prudential. Bagus nggak? Makin menarik ya bisnisnya ya. Makanya kalau pebisnis, orang-orang pebisnis langsung melihat, oh gila nih, bagus banget nih. Nah, berikutnya ada lagi yang ngajarin ya. Ada yang ngajarin. Kalau ikut seminar gratis nggak? Nggak. Di sini, di luar bayar ya. Di sini gratis teman-teman ya. Kalau di luar sana ikut seminar harus bayar, di sini gratis ya. Di Bisnis Pro ada leader ya, mentor ya. Contoh closing perusahaan, itu kan banyak sekali peraturannya ya. Diajarin nggak di sini? Diajarin ya. Closingin apa segala diajarin gitu loh. Sharing dari leaders. Dulu tuh gua tuh begini. Udahlah, jangan ikutin lah, itu udah pasti salah punya. Pakailah yang NAT 1. Kan begitu kan? Sama teman-teman ya. Jadi ada yang ngajarin, jadi Anda punya kesempatan untuk sukses luar biasa di sini ya. Kemudian ada 3 misi penting, kita membantu nasabah, membantu diri sendiri, dan teman-teman yang kita ajak ke bisnis ini. Ini sih sudah normal ya, sudah biasa. Cuman ada satu sisi yang saya mau kasih tahu. Kalau ada satu bisnis yang luar biasa banget ya, penghasilannya juga gede ya, tapi misinya tidak bantu orang. Yang ini misinya bantu orang. Anda pilih yang mana? Penghasilan sama lah katakanlah. Saya bantu orang dong. Betul ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, saya dari kecil, ayah saya kan kerja, kemudian dia punya bisnis gitu ya. Jadi dari kecil saya udah diingetin, digojrokin, kalau mau kaya itu cuma ada 3 jalan katanya ya. Itu yang namanya passive income teman-teman. Passive income, kalau mau kaya ada 3 jalan, cuma 3 jalan ini. Iya ya. Yang pertama apa? Yang pertama royalti, yang kedua dividen, yang ketiga uang sewa. Nggak kelihatan kan di sini kan? Gaji nggak ada ya, karena gaji nggak bakal bisa bikin kaya ya kan. Uang kaget nggak ada, karena nggak terus-terusan. Ini terus-terusan. Ini Anda tidur pun masuk duitnya. Nah, jadi waktu itu saya tahu kalau dividen, saya sudah tahu saya harus punya perusahaan, atau kalau nggak beli saham publik, betul ya, dapat dividen. Uang sewa, nah kita tahu lah, punya ruko, punya rumah, punya toko, punya kios, kita bisa dapat uang sewa, betul ya. Tapi untuk beli saham dan uang ruko dan sebagainya harus punya modal. Yang tidak punya modal nih cuma satu, namanya royalti. Nah, waktu dulu saya tahunya yang namanya royalti itu cuma kalau tulis buku, betul ya, bikin lagu. Nah, gua nih nggak bisa ngarang, bahasa Indonesia aja naiknya pas-pasan, ya kan, nulis lagu nggak bisa gitu kan. Yang seneng denger lagu saya juga anak saya gitu kan. Itu karena terpaksa, kalau nggak bapaknya marah, gitu. Ya kan. Nah,
Jadi saya pikir selama hidup saya nggak bisa dapat royalti. Tahu-taunya dikasih juga teman-teman melalui bisnis ini. Ya. Jadi kalau Anda mau kaya, ini saya kasih tahu ya, kalau Anda mau kaya, jangan berhenti di level AM. Berhentilah kalau Anda sudah punya AM abadi. AM abadi itu berarti punya 5 AM di bawah Anda. Baru Anda berhenti, itu Anda akan kaya. Karena itu Anda tidur pun punya passive income. Ya. Nah, saya tahu itu, maka saya kejar banget teman-teman. Ya. Jadi saya join di tahun 2006, as per hari ini, saya punya 7 direct AM. Masih kalah sama Denny ya. Denny nggak banyak sih, dia baru cuma punya 38 direct AM. Ya luar biasa ya, Denny ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi jalan menciptakan kekayaan itu saya juga diajarkan lagi. Jadi ada 3 jalan, ini versi kalau tadi versinya orang tua saya ya, pasif income. Ini adalah versinya dari bos saya ya, mentor saya. Ada 3 dia bilang ya. Banyak sekali yang ngomong, kok ngomongnya kekayaan melulu sih di sini, kok ngomongnya duit gitu kan. Saya mau kasih satu quote-nya dia, ini bagus banget. Yang penting bagaimana kekayaan yang Anda kumpulkan itu kita kembalikan, kontribusi dong ke masyarakat. Ini bagus banget. Ya, jadi saya percaya banget sama beliau karena beliau ini adalah penyandang dana yang luar biasa besar. Ya, saat ini beliau sudah yayasannya beliau sudah membantu berapa 10.000 atau 100.000 anak sampai lulus universitas, teman-teman. Luar biasa. Di grup Grand Vision semua AM ya, itu rata-rata tidak kita wajibkan, tetapi rata-rata udah langsung menjadi penyandang dana untuk